Dan memang menurut saya strategis buat Ustadz Ahong itu masuk ke sana. Karena kalau saya kan nggak ngerti hukum, sedangkan Ustadz Ahong kan memang orang yang spesifikasinya, konsentrasinya, fokusnya pada hukum, itu banyak sekali yang butuh itu. Pertanyaan-pertanyaan hukum tuh, apa hukum ini? Maksudnya yang nggak tersesat ya, yang tercerahkan. Yang lurus aja ya. Iya, banyak sekali kan. Hukum ini, hukum itu gitu. Ya Habib, nanti kita perbanyak di konten Bincang Syariah. Iya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau di websitenya, alhamdulillah konten kita udah 10.000 Habib. 10.000 artikel. Iya, artikel. Tapi yang itu YouTube, berapa tahun, Sat? Dari awal sampai sekarang udah 5 tahunan Habib. 5 tahun. Jadi yang kurang memang di YouTube-nya sih, yang Bincang Syariah belum lengkap selengkap di websitenya gitu. Iya. Ya dari pertanyaan-pertanyaan yang terkecil gitu ya, sampai pertanyaan yang sulit gitu, yang beda-beda mazhab dan lain sebagainya. Tapi itu kan orang-orang yang advance ya. Kalau yang kecil-kecil ya hampir udah lengkap gitu lebih. Iya. Dan ini juga sih memang perlu di YouTube kan gitu. Saya kan backgroundnya juga penulis, 13 tahun penulis. Tapi karena minat baca orang kita ya nggak sebaik di beberapa tempat lain negara. Jadi akhirnya saya bikin YouTube dan ternyata memang kan yang saya bicarakan dulunya apa yang saya tulis, saya bicarakan. Ternyata memang penontonnya jauh lebih besar, manfaatnya lah jauh lebih besar. Makanya Bincang Syariah penting seperti itu. Iya, dan kemarin juga kan dapat Ma'arif Award ya. Nah itu kalau Ustadz Ahong mulai menemani anak muda yang tersesat ini, Ma'arif Award-nya sisanya nanti Arif Award, emaknya hilang itu separuh, tinggal Arif Award itu, wibawanya hilang. Gitu. Iya, udah mulai tuh Bib, sejak dapat Ma'arif Award ada yang nanya yang aneh-aneh gitu. Kalau Ma'arif Institute kan lebih pluralis gitu. Iya. Ya, nanya gimana cara orang-orang gay di Islam ada nggak caranya yang legal gitu supaya orang-orang gay ini bisa memenuhi hasratnya gitu. Atau mau hijrah dia dari yang cowok mau hijrah belum mau hijrah. Belum mau hijrah. Dia kalau gay nikah sama gay nggak boleh gitu kan. Nah terus kalau misalnya onani nggak boleh juga. Tuh gimana tuh? Wah itu udah ada yang nanya yang aneh. Ya harusnya bagian Habib tuh. Aduh saya ngeri kalau gitu. Itu tersesat model begitu saya ngeri itu. Waduh. Tapi cuman Ustadz Ahong nih kayaknya itu kan karena kontribusinya dalam dakwah digital ya. Iya. Ma'arif ya. Dan Ustadz Ahong mungkin yang termuda ya. Menang Ma'arif Award selama umurnya Ma'arif Award. Iya, jadi dewan jurinya juga saya diinformasikan gitu dari teman-teman yang di Ma'arif gitu. Ya dewan jurinya juga kan ada yang agak nggak percaya gitu karena saya masih terlalu muda. Konsistensinya nanti bagaimana? Apa setelah dapat Ma'arif nih udahan aja gitu kan? Apa masih terus gitu? Nah saya mau jaga kepercayaan itu kan ya biar terus dan ini juga menariknya juga selain paling muda, kemudian di dunia digital salah satu yang terdepan lah ya dan terawal dakwah di dunia digital. Bahkan mungkin jauh lebih lama dari saya, Ustadz Ahong. Kemudian yang ketiga, Ma'arif Institute yang mengeluarkan Ma'arif Award ini kan terinspirasi dari Buya Syafi'i Ma'arif. Kita tahu Buya Syafi'i Ma'arif mantan ketua umum Muhammadiyah. Jadi ya Ma'arif Award ini sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada Ustadz Ahong yang backgroundnya NU. Betul. Iya. Jadi ya Buya Syafi'i juga bilang ini kiai muda dari NU. Wah, saya belum jadi kiai, Buya masih ustadz. Iya, jadi artinya itu menurut saya sebuah capaian sih karena kan banyak hal yang terdepan lah dari segi usia, dari segi melek digital. Karena saya aja YouTube kan masih belum 3 tahun. Jadi melek digitalnya ya baru juga gitu. Dan dalam hal ini menurut saya kita kalah jauh sih ketimbang website-website yang cenderung
basicnya hukum yang ketat gitu Iya, kan, iya. menyajikan hukum yang ketat itu jauh saya kira kan mereka udah dari dulu Ustaz ya. Iya betul. Tapi alhamdulillah itu kita karena kita mau update gitu ya, Bib ya, mau belajar gitu. Ya kita Bincang Syariah ini baru 5 tahun, tapi ya secara ranking, traffic gitu, ya udah lumayan gitu, Bib. Pernah 4 juta sebulan. Sekarang ya 1.300.000 minimal. Sebulan, Iya, gila, dakwah ke 1.300.000 orang sebulan itu. Iya. Insya Allah lah pahalanya dahsyat. Amin, amin. Masuk surga jalur Bincang Syariah. Ustaz Ahong. Iya bisa Ustaz, nanti. tapi ada pertanyaan yang penting nih, Ustaz. Ini sering banget ditanyakan, Ustaz. Gimana, Bib? Pertama, kita sepakat belajar di online boleh nggak, Ustaz? Ya, Belajar ke website boleh? boleh. Belajar ke YouTube juga boleh? Boleh. Nah, oke, kita sepakat itu. Pertanyaannya, Ustaz, website yang mana yang mau kita jadikan imam? Nah, Jadi kalau kita nyebut satu persatu Bincang Syariah ini kan ribet, Ustaz. iya betul. Nah, cara memilih website Islam itu gimana, Ustaz? Ya, pertama gitu, kalau di kita misalnya kan ada tim keredaksiannya ya, Bib ya. Iya. Tim redaksinya siapa? Itu kan kita bisa screening di Google. Oke. Artinya dia belajar ilmunya kemana ketahuan kan. Jelas ya. Kalau misalnya dia bidangnya teknik atau dia bidangnya Eksak lah ya, secara eksak. umum. Terus dia bikin website keislaman, ngomong keislaman. Ya. Artinya sanadnya nggak jelas gitu ya, Bib. Ya, ahli nuklir bicara fikih. Nah itu dia. Ya walaupun nggak ada masalah juga, tapi kan. Tapi lebih otoritatif lah ya Iya, kalau iya. yang memang belajar. Kalau hanya dakwah gitu, ya nyampein hal-hal yang universal mungkin nggak masalah. Iya. Tapi kalau udah hukum perbedaan pendapat gitu, ya harus yang otoritatif gitu. Iya, iya, iya. Jadi jangan salahin juga misalnya orang ada belajar wah belajarnya dari Mbah Google gitu. Nah kita yang punya keilmuan jelas gitu ya kita bikin portal keislaman. Gitu. Iya, jadi nggak bisa menyalahkan Nggak karena bisa. orang nyatanya ya belajar dari Google. Justru kita yang hadir di Google ya. Iya. Jadi kalau di Google Analytics-nya Bincang Syariah sendiri itu pembacanya ya anak-anak muda gitu. Ya, anak muda. Jadi dari ya yang pakai internet gitu. Iya. Dari umur 19 sampai 25 30 itu yang terbanyak. Jadi kan, itu yang pertama, cek redaksinya lah. Iya, jelas siapa nih tim ilmunya redaksinya, jelas ya. jelas enggak gitu. Terus yang kedua, Ustaz? Nah, yang kedua, ketika misalnya ada perbedaan pendapat, misalnya di situs itu nggak menghadirkan hanya satu pendapat misalnya. Kan perlu juga kalau hal-hal yang berbeda itu kita kasih pilihan dong sama umat nih. Iya, iya. Mau milih yang mana ya, Ustaz? gitu. Biar orang nggak gampang nyalahin. Gitu. Kalau di Bincang Syariah mah selagi ada yang membolehkan gitu ya, selagi ada yang membolehkan, ngapain cari yang nggak boleh gitu. Oh gitu. Iya, Tapi iya. dihadirkan yang nggak membolehkan. Iya, dihadirkan juga. Terkadang dihadirkan gitu kan. Terkadang kalau memang ini udah umum gitu ya nggak perlu. Gitu. Nggak perlu. Ya. Jadi gini, Ustaz Ahong pernah tuh nulis di Bincang Syariah pendapat yang Ustaz Ahong nggak setuju, tapi diutarakan juga. Iya, pernah. Gitu ya? Pernah. Jadi ya itu biasa gitu. Iya, itu- Ya biar orang nggak ngambil satu pendapat, apalagi yang haramin terus nyalain orang gitu. Iya. Nah kalau ulama-ulama kita, kiai kita itu kan keras ke diri sendiri. Misalnya bunga bank haram gitu, Iya. diri sendirinya aja. Dia nggak pakai jadi bunga bank. komoditas gitu, nggak jadi bawa-bawa orang, oh haram. Iya, iya. Sehingga orang yang tadinya kerja di bank misalnya tiba-tiba keluar padahal dia belum punya pekerjaan baru gitu, Bib. Nah, yang kayak gitu-gitu kan perlu diantisipasi. Jadi itu pertama keredaksian, kemudian yang kedua yang menghadirkan keragaman pendapat lah ya, jika hanya satu pendapat. Kalau bingung misalnya, oh jadi yang mana nih gitu, boleh apa enggak gitu, Iya. ya tinggal DM kan ke tim redaksinya Iya. gitu kan kalau masih bingung. Yang mana ya? Karena jelas kantornya ada, tim redaksinya ada gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa, Dad? Ya selanjutnya ketika misalnya ada sebuah website keislaman terus selalu mendiskriminatif umat beragama lain selain muslim gitu, itu juga perlu kita hati-hati gitu. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kita harus keras terhadap orang kafir, tapi kan konteksnya seperti apa gitu. Iya, perang Nah, misalnya iya konteksnya. perang, kalau nggak dijelasin konteksnya gitu ya jangan diambil mentah-mentah. Banyak website keislaman ya kita bisa bandingin dulu gitu. Jadi yang informasinya
utuh lah ya, Betul. bukan hanya menjelaskan teks tapi juga konteksnya juga Iya. dijelaskan. Betul, Habib. Ada lagi nggak Tad? Ya. Panduan memilih website? Ya itu apa namanya, tiga itu itu ya. penting banget diperhatiin gitu. Kalau sebagai pegangan Tad, kita sebut merek gitu, misalnya sebagai pegangan nih, kalau orang, wah saya masih bingung, apa saja misalnya yang menurut Ustaz Ahong recommended tuh? Bincang Syariah. Bincangsyariah.com itu yang saya kelola. Ada misalnya kalau dari teman-teman Muhammadiyah, IB Times. IB gitu. Times. Iya. Oke. Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Ada Islami.co. Islami.co itu kalau NU ya. Iya. Teman-teman NU kebanyakan kalau ya. yang jelas-jelas NU-nya NU online gitu. NU kan. online itu. Itu jelas NU. Iya. Tinggal pilih aja mana. Ada Bincang Muslimah juga Tad? Oh Kan iya, Bincang Muslimah itu khusus buat perempuan. Khusus Jadi buat perempuan. itu masih di bawah naungan El Bukhari Institute namanya, lembaga kami itu Yayasan El Bukhari Institute. Kita ada bincangsyariah.com, ada bincangmuslimah.com yang nulis perempuan, kontennya juga rata-rata tentang perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan. Nah, dan perspektifnya perspektif muslimah Indonesia gitu. Yang ya misalnya ada kesetaraan gender dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi, Iya, jadi salingan gitu ya, iya, antara pria dan wanita gitu. Iya, jadi memang orang itu banyak itu dan banyak bingung mau belajar di online itu, mau belajar ke siapa gitu. Di YouTube juga gitu kan. Iya. Ustadz banyak gitu. Pusing juga ya. Iya, kita kan juga nggak bisa ngukur dari segi tampilan kan. Kalau tampilan yang diukur kan, agama nggak melihat pada penampilan utamanya kan. Jadi 3 hal lah itulah ya. Paling enggak. Nah, kalau ini kita tahulah dakwah itu diantara tantangannya kan, kemudian bagaimana profesional dalam mengelola satu platform dakwah. Ini kan bukan website yang bisa dikelola secara profesional, kan pendapatannya nggak jelas. Betul, Habib. Semuanya nggak jelas. Nah itu pengelolaannya biasanya gimana sistemnya? Jadi di antara Dewan Juri mungkin melihat saya itu sebagai nominasi atau sebagai pemenang Ma'arif Award, itu diantaranya itu yang dilihat, karena dari awal berdiri ini emang nggak ada penghasilan yang jelas kan? Nggak jelas. Iya, cuman saya suka literasi, suka ya suka ngulik-ngulik gitu ya. Kan ini ada, kalau di website itu kita harus belajar namanya SEO gitu, Search Engine Optimization gitu. Kalau padahal dulu kan kita nggak di pesantren nggak belajar itu gitu ya. Nggak ada kiai spesialis SEO nggak ada, usul fiqh ada, tafsir ada. Nah kita belajar itu, jadi ngembangin itu. Ya awal-awalnya nggak ada gitu, tapi karena ya ya mungkin terlalu ini ya, saya bilang ketulusan ya, mungkin kadang ada nggak tulisnya juga, ada nggak tulisnya juga. Ya karena kita punya anak, punya istri gitu, butuh makan kan. Betul. Ya tapi ya kita jalan aja. Iya, artinya itu nggak orientasi utama lah ya, Iya, bukan money oriented ya. Betul. Jadi kalau misalnya ya lambat laun, karena kita udah berkembang dalam waktu 3 tahun, kita sudah bisa misalnya menyaingi yang trafficnya tinggi-tinggi, online, islami.co gitu, karena belajar SEO itu. Ustaz, pernah ini nggak ada episode yang kerasa banget Allah gak enak gitu sama Ustaz Ahong? Allah? Iya, Allah jadi gak enak gitu sama Ustaz Ahong. Ustaz Ahong ini sudah nolong saya, ibarat kata sudah mendakwahkan Islam, sehingga kemudian dikasih Bincang Syariah ini sesuatu yang min haitsulayah tasib gitu, yang nggak jelas. Saya bertanya gini karena gini, saya juga tuh merasakan itu. Jeda nulis itu kan gitu, dikelola nggak jelas gitu. Tapi kalau butuh pasti ada. Ketika butuh pasti ada. Jadi dan min haitsulayah tasib, dari tempat yang nggak terduga-duga. Kamera dulu tuh kita dikasih orang. Kemudian pernah bahkan ATM saya nggak pernah tahu orang ATM saya rekeningnya berapa, nggak pernah tahu. Itu tiba-tiba ada yang ngasih gitu. Nah, ada pengalaman itu juga nggak? Itu kan Gus Jolo,
kasihan. Iya. Jeda nulis ini sudah ikhlas. Iya. Saya kasih lah dari yang gitu-gitu. Nah, Minjang Syariah gitu-gitu juga nggak? Iya, ya itu. Jadi semenjak kan ini udah 5 tahun ya, 3 tahun gitu. Ya pas ke 5 tahun ulang tahun Minjang Syariah tuh, ya saya dapat Ma'arif Award. Itu kan nggak terbayang sebelumnya gitu kan. Ya awalnya saya nggak mau, tapi kan teman-teman mendorong. Gitu. Setelah kita analisisnya ternyata kalau akun-akun lembaga gitu kurang ini, Bib, otoritasnya tuh kurang cepet gitu. Nah harus ada sosok nih yang dimunculin. Nah saya dari 2018 udah make nama Ustadz Ahong itu. Ya kan kalau Ahong doang nggak ada ustadznya nanti sangin petinju gitu. Nah makanya kasih Ustadz. Kalau Gus kan sana di Jawa-Jawa gitu kan, anaknya Kiai. Nah saya bukan anak Kiai, bukan Habib juga, nggak ada Habib Ahong. Iya makanya Habib kok Ahong nggak ada. Ustadz Ahong gitu. Nah lambat laun ya kalau buat saya pribadi dapat Ma'arif Award gitu ya. Tapi kalau buat lembaga itu ya banyak donatur-donatur yang perhatian gitu. Memperhatikan. Iya, memperhatikan. Memang kita serius gitu, dan teman-teman di Al-Bukhari Institute yang membawahi Minjang Syariah ini nggak dalam tanda kutip nggak mata duitan gitu. Jadi ketika dikasih uang sama donatur dibagi seini mungkin, seprofesional mungkin, serata mungkin gitu. Itu yang dan kebetulan karena memang bukan itu tujuannya. Iya. Ya yang penting bagi saya pribadi mah ya yang penting kita masih bisa apa namanya ngebul. Iya, ngebul. Dapur kita masih ngebul. Itu yang penting. Jangan sampai istri sedih gara-gara nggak ngebul kan. Iya. Aja gitu. Yang penting dapur kita ngebul lah pokoknya. Nah saya juga mau belajar dari Habib tuh kalau YouTube Ustadz Ahong nih ya baiknya yang nggak usah di AdSense lagi gitu. Tuh AdSense nggak gede dapetnya. Iya. Ya yang Minjang Syariah ini misalnya dikasih AdSense, terus websitenya juga. Nah itu dananya buat honorarium penulis-penulis luar, untuk kontributor. Dari kontributor di luar itu kan. Jangan mainin itu. Oh, ya ampun saya mainan ini. Saya paling suka mainan ini. Ya. Jadi gitu Beb. Jadi apa namanya buat honorarium kalau kita rezekinya udah melimpah gitu ya AdSense nggak pasang juga itu lebih bagus karena kalau di website ini nggak loading page-nya terganggu. Iya di website. Sama ini juga kan yang mengganggu kan. Walaupun ini salah pengunjungnya ya, pengunjung websitenya. Orang tuh sering, Bib saya lihat konten Habib kalau di saya kan nggak ada AdSense ya. Di tempat lain iklannya kok iklan-iklan yang tidak senonoh, maksudnya iklan-iklan yang bernuansa porno. Padahal itu kan bukan saya yang pasang, tapi algoritma Anda karena Anda suka nonton yang porno-porno. Begitu juga Minjang Syariah kan? Betul. Gitu kan, kalau dia biasa buka yang porno-porno pasti iklannya. Walaupun mungkin di ban ya, kalau khusus yang porno banget mungkin di ban ya. Kalau website Islami kita kan bisa agak atur itu. Nah. Tapi kan pertama yaitu menunjukkan masalah pada kita, sekaligus juga mungkin kalau nggak ada itunya kan akhirnya orang betul-betul nggak terganggu. Iya betul. Karena ada itunya nanti baca berita di bawahnya ada iklan yang tidak senonoh, mau tobat nggak jadi karena dituduh. Ya pernah itu apa namanya ada pembaca Minjang Syariah komplain gitu. Oh iya, kok ini iklannya celana dalam? Anda berarti. Wah ini jangan-jangan HP-nya dipakai istrinya buat cari celana dalam di Shopee. Iya, atau dia kan, dia nyangka kita yang pasang, padahal dia gitu. Mau buka aib sendiri sebenarnya dia. Saya pernah gituin aja. Tapi di tempat YouTube lain kan, karena kalau di YouTube saya nggak berbayar. Iya. Ya ke depan kalau subscribernya udah tinggi pengen tabarukan gitu sama Habib yang nggak di AdSense ya. Dan saya tuh suka gak ngasih AdSense soalnya biar para pemuda tersesat ini merasa dirinya kaya. Berasa nonton YouTube Premium. Nggak usah iklan. Kasihan dia sudah lama nggak pernah merasa jadi orang kaya. Ke masjid nyuri sendal. Jadi biar ngerasa orang kaya dia ya sudah. Berasa nonton YouTube Premium. Oke, Habib, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Sat. Sebagai imam besar pemuda tersesat,
Semoga juga saya bisa mengikuti dakwah Habib gitu terus istiqomah. Semoga saya juga bisa seperti Ustadz Ahong mendapat award. Dan nanti saya pengen undang Ustadz Ahong di Jeda Nulis. Kita ngobrol-ngobrol karena banyak kan pertanyaan hukum yang nggak saya jawab. Yang tahu saya jawab. Tapi paling nggak saya nggak punya otoritas buat jawab karena kuliah saya kan di akidah sama di tafsir. Jadi kalau di syariah memang sama sekali nggak belajar yang serius. Makanya saya biasanya pertanyaan hukum itu ya kalau saya bisa ngaji dulu kemudian jawab oke. Tapi pengennya sama Ustadz Ahong yang memang di bidangnya bincang syariah ini untuk jawab-jawabin gitu. Insyaallah. Ini yang nggak tersesat, yang tercerahkan. Kayak misalnya tadi kayak bunga bank, terus kayak hukum bisnis saham dan lain sebagainya. Nanti kita bicara itu. Ya itulah tadi teman-teman sahabat Ustadz Ahong dan bincang syariah. Kita ngobrol-ngobrol mengenai dakwah Habib Hussein sebagai imam besar pemuda tersesat. Semoga nanti bisa collab lagi ya Habib ya. Iya, semoga bisa intens collab. Karena kita saling kerjasama lah dalam kebaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa juga ya.